Sekarang di kalangan ASN aja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN loh, coba lihat gitu loh. Kemudian anak-anak sekolah rendah banget hari ini, sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu. Dan kesadaran itu ada dua hal kan, satu bela negara formal, yang kedua bela negara kultural. Bela negara formal lewat pelatihan-pelatihan, pendidikan seperti semi-semi militer, itu formal. Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung nggak boleh ditebasin, sungai-sungai harus dikeruk, di bantaran sungai nggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka, pepohonan harus ditanam. Itu kan bela negara sebenarnya, itu bela negara kultural yang sesungguhnya. Gitu. Karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan, udah jelas. Jadi kemarin soal rapor penanganan banjir sama Menko kan Denny nggak ikut, tapi hasilnya kayak gitu. Gini, itu kan karena sebelumnya sudah ada rakor di Kementerian PU, jadi dua-duanya esensinya sama. Kan saya sudah mewakilkan karena waktu itu saya berada di lapangan yang harus menangani tindakan-tindakan yang harus cepat. Nah kemudian dua-duanya esensinya ada tiga. Satu, gunung nggak boleh lagi ditebangin, tata ruang harus dibenahin, itu yang pertama. Yang kedua, harus dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pembenahan sungai. Dari aliran sungainya harus dikeruk, kemudian harus dilebarkan. Rumah-rumah bangunan yang di bantaran itu harus segera dibongkar. Kemudian yang ketiganya, sampah harus segera terkelola dengan baik. Tidak terjadi lagi penumpukan sampah masuk ke sungai-sungai yang mengakibatkan banjir seperti kasus di Sukabumi. Nah, kan ini tiga-tiganya lagi saya jalani nih. Perubahan tata ruang sekarang kita lagi koordinasikan kabupaten kota, kemudian penanaman kita dorong, nah nanti di besar-besaran di bulan November tahun ini juga. Kemudian penghentian alih fungsi lahan sekarang sudah klik di stop kabupaten kota. Nah ini yang insya Allah efektif. Terus pembenahan sungainya itu akan dilakukan normalisasi seperti Jakarta? Kita sudah mulai. Sudah ya? Masa nggak lihat? Kenapa? Arus balik saya tetap monitor ya, tapi saya lihat arusnya relatif baik. Dan kemudian juga mudah-mudahan teman-teman yang angkot, andong, ojek taat, sampai hari ini masih taat tuh. Ini kan arus mudik yang sekarang relatif sangat tertib. Jawa Barat itu terlewat tertib, tidak terlalu ada antrian yang stuck sampai berpuluh-puluh jam, kan nggak ada sekarang. Puncak hari ini relatif tertib ya, karena sederhana ya, supir angkotnya liburin, itu aja kok. Insya Allah nanti baliknya juga aman. Walaupun meski kan kemarin dari segel ya. Nah kan kemudian udah ada peta pembangunan di sebelah kemarin. Itu apakah nextnya akan dibongkar atau gimana? Gini, saya sudah nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung problem kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan, baik aspek keuangan maupun lingkungan. Jadi nanti dari situ nanti akan dijadikan dasar melakukan evaluasi terhadap perizinan. Itu yang di wilayah puncak seluruhnya? Semua di Jawa Barat. Semua kan itu bukan hanya Eger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang. Ini kan Jawa Barat itu sudah sampai pada tingkat mencemaskan. Gitu loh. Gunungnya mencemaskan, aliran sungainya mencemaskan, bangun rumahnya mencemaskan. Tugas gubernur adalah menghilangkan seluruh kecemasan itu. Sudah bicara stakeholder lain belum Pak? Pada penegakan hukum. Loh iya, penegakan hukum, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, kan itu penegakan hukumnya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi. Kalau saya lebih pada mau membangun kesadaran publik. Sudah bicara dengan pengusahanya belum Pak? Oh nanti, saya kan tidak akan dulu bicara sebelum ada pendapat pakar. Kan saya tidak boleh ngarang. Jadi kalau nanti saya bicara, biarkan nanti para pengusahanya diundang mengikuti paparan yang disampaikan oleh pakar. Ya. Jadi kalau saya bicara nanti tanggapi, oh Pak Deddy ada lobby. Komunikasi dengan pemerintah daerah yang lain terkait penanganan banjir? Oh baik banget, bisa lihat kalau Jawa Barat dengan bupatinya CS semua. Kalau misalnya dengan provinsi yang lain, Jakarta? Ya Jakarta kan kita sudah sampaikan sejak zaman Pak Ahok. Saya waktu jadi bupati di Purwakarta zaman Pak Ahok pernah membawa proposal ke Pak Ahok. Pak, saya bilang Jakarta ini harus segera menyelamatkan hutan-hutan yang ada di Jawa Barat. Caranya bagaimana? Catchment area di daerah-daerah resapan air, di daerah-daerah sumber air, daerah aliran sungai. Itu kan kalau masyarakat nanam pohon di kebun sendiri atau di kebun perhutani, itu kan harus selalu ditebang ketika besar. Saya sudah nyaranin, itu pohonnya dibeli jadi pohon abadi. Soal Pak Wamendo ini kan tadi bilang kalau misalnya kawasan aglomerasi ini menjadi salah satu kunci penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Itu tanggapannya Bapak gimana?
Ya bukan hanya kawasan aglomerasi, seluruh kawasan di Jawa Barat ini kunci penanganan banjir, gitu loh. Garut itu kunci penanganan banjir untuk wilayah Cirebon, untuk wilayah di bawah, termasuk wilayah Garut sendiri. Jadi gunung-gunung yang ada di Jawa Barat semuanya adalah kunci penanganan banjir karena sungai ini satu sama lain saling berhubungan. Jadi dan itu tidak bisa hanya kita sekedar membuat wacana, harus ada tindakan yang nyata. Makanya saya melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata dan terukur. Gitu. Kalau enggak, nanti bulan Mei nggak ngomong lagi banjir, ceritanya beda lagi. Nanti ribut lagi bulan Desember. Pak, soal tadi dalam ada bicara dengan Pak Ara gak sih soal masalah rumah subsidi, katanya Oh, paling kalau banyak Pak di Ara Jabar. sering. Yang penting kan Terakhir apa Kang? kalau Pak Ara itu berkomitmen tidak akan membangun rumah yang di dalamnya mengalihfungsikan lahan di Jawa Barat. Udah, nanti tanggal 8 wali kotanya bisa panggil. Langsung Ya. dipanggil. Sudah ditegur. Ya tegur dulu dong. Udah dipakai jalan. Kenapa? Udah dipakai jalan. Ya nanti termasuk bukan hanya wali kotanya, ASN yang pakainya. Oh, tapi artinya ada